Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham WIIM ya atau Wismilak Inti Makmur, di mana saya belum pernah membahas saham ini di channel Naik Level. Oke, pertanggal terakhir bursa itu 5 April, harganya di 1.205 ya. Seperti biasa nanti kita akan membahasnya dari 5 parameter, yaitu dari kinerja harga sahamnya, dari fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya seperti apa. Oke, kinerja harga saham sejak IPO, ini IPO tahun 2012 dengan harganya 650 dan hari ini harganya 1.205, berarti kalau teman-teman beli sejak IPO dan tidak diapa-apakan sampai hari ini ya sudah floating profit 73%, belum termasuk dividen. Untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir kita lihat ya, untuk 5 tahun ini multi bagger teman-teman ya. Untuk 10 tahun ini masih floating profit, 3 tahun floating profit. Nah, kalau kita lihat 6 bulan ke belakang ini sedang banyak yang floating minus dan double digit semua ya, besar-besar semua. Untuk di tahun 2024 ini juga masih negatif 32,11%. Pernah tertingginya di 3850 ya. Jadi pernah 3850, terendahnya di 835. Jadi harga saat ini ya cukup lumayan ya, teman-teman ya, dibandingkan harga tertingginya ya. Lumayan lebih mendekati yang titik terbawahnya. Nah, Wismilak Inti Makmur ini websitenya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, teman-teman mestinya sudah tahu ya. Ini produsen filter rokok, kemudian juga dia jual rokoknya juga selain dia menjual filter rokoknya. Nah, ini ya teman-teman, dia didirikan di Surabaya tahun 1962. Ya, kemudian tahun 2012 ini IPO. Dia ada anak usaha, yaitu Gelora Jaya, ini produsennya, kemudian Gawijaya ini distributornya. Ya, jadi untuk produsennya memiliki 4 fasilitas produksi, kemudian ada 4 sentra logistik regional dan memiliki 22 area distribusi untuk distributornya ya. 2 stock point dan 26 agent di seluruh Indonesia. Ya, Wismilak ini membawa produk-produk premium seperti segmennya SKT, SKM, cerutu, dan filter rods atau filter. Ya, ini peta kepemilikan dari Wismilak ya, dia ada 2 anak usaha, kemudian pemiliknya ini masih keluarga teman-teman ya. Dewi Narko, Dewi Jayati keluarga, ada ini masih perusahaan keluarga lah ya. Namun sudah IPO, pabriknya ada 26,07%. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa perusahaan induk itu dia menjalankan operasionalnya adalah produksi filter rokok ya, dan lembar OPP yang dijual kepada anak usahanya ya, Gelora Jaya ini untuk memproduksi, dan perusahaan lain tentunya perusahaan rokok lainnya ya teman-teman ya. Nah, Gelora Jaya ini produsen, dia memproduksi atau membuat merek Wismilak dan Galan ya untuk yang SKT dan SKM. Kemudian ada premium cigars juga ya, Robusto, Corona, nanti kita akan cek ya. Kemudian Gawijaya ini dia mendistribusikan ini ya teman-teman ya, produknya ini ya teman-teman, atau distributornya. Nah, ini ya untuk SKT-nya ya, produk-produknya teman-teman kalau merokok pastinya tahu ya. Ini untuk SKM-nya yang pakai mesin, tadi pakai tangan ya. Kemudian ini SKM-nya pakai mesin, Diplomat dan Evo. Kemudian ini cerutu ya, Robusto, ada Corona, kemudian terakhir ini filter rods-nya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari 4 tadi, yang paling banyak penjualannya adalah SKM ya, yang mesin teman-teman ya. Untuk yang terbesar kedua ini untuk tahun 2023 adalah filternya. Namun kalau tahun 2022 ini kretek tangannya ya. Jadi ini ada sedikit peningkatan penjualan filter di tahun 2023 yang cukup signifikan ya, hampir 2 kali lipat nih ya, bahkan 2 kali lipat lebih kayaknya ya. Dan si kretek tangannya juga naik cukup signifikan ya. Untuk kretek mesinnya naik tapi tidak terlalu signifikan ya. Kemudian ini ada juga lainnya, saya nggak ngerti. Ekspornya ini juga meningkat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek kinerjanya ini cukup bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena sejak 2011 sampai 2019 dia stagnan, bahkan cenderung turun di akhir-akhir. Namun justru pada saat COVID ya, 2020 kan COVID ya, dimana harusnya orang-orang itu
menjaga kesehatan, menghindari rokok. Namun justru di sini malah penjualannya naik cukup dan sangat signifikan sampai 2023 ya. Ini disebabkan karena memang ada perbedaan, kalau 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 saya nggak salah ya teman-teman ya, ini karena perbedaan cukai ya di rokok ya teman-teman ya. Perbedaan cukai di rokok sehingga Wismilak ini masuk ke kategori yang lebih rendah dan selisihnya cukup jauh ya, sehingga mungkin orang-orang beralih kepada rokok yang lebih murah ketika ekonomi sedang sulit atau setelah Covid ya. Jadi ini penjualannya meningkat cukup lumayan tinggi ya, bahkan sampai 2023 ini mencapai rekor tertingginya baik secara pendapatan maupun profit, ini all time high-nya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur pendapatannya, ini bukan yang the best ya untuk laba kotornya, bukannya the best karena memang pada saat Covid ini kan cukai naik ya teman-teman ya. Nah, namun ini sudah mulai naik. Kemudian yang bagus di sini adalah laba usahanya ini mulai meningkat ya, dan ini adalah tertinggi sejak tahun 2013 atau 10 tahun, dan laba bersihnya juga mencetak rekor double digit untuk pertama kalinya. Ya, kayak karena memang penjualannya meningkat gitu ya teman-teman ya. Penjualannya meningkat dan secara prosentasenya juga mestinya akan lebih efisien ya. Nah, kemudian untuk detailnya ini ya dari 3,7 triliun, kemudian 2023 ditutup dengan 4,8 triliun atau naik 31,6%. Di mana beban pokok penjualannya naiknya tidak setinggi total pendapatan teman-teman ya, sehingga laba kotornya naiknya signifikan ya 63,7% ya, dan beban usahanya ini juga naiknya hanya 40% ya, laba usahanya naik sangat signifikan 2 kali lipat, dan laba bersihnya naiknya 98,2%. Artinya dari Wismilak ini meskipun omsetnya naiknya cuma 31,6%, namun ternyata dari sisi laba itu naiknya 2 kali lipat teman-teman ya. Nah, kalau kita cek dari valuasinya secara BPV ini memang sedang di atas rata-rata ya. Biasanya di average 0,92 atau 1. Ya, saat ini ada di 1,37 meskipun 2023 kemarin memang puncaknya itu tertinggi ya teman-teman ya. Dan ini sudah turun sekarang di 1,37. Nah, kemudian untuk pernya sendiri, ini adalah pernya masih yang terendah karena kan ini masih performance tutup tahun 2023 ya. Data terakhir, dan itu adalah performance tertingginya Wismilak ya sejak IPO. Jadi kenaikan harga sahamnya memang kemarin sudah sempat naik ya, tadi kita lihat ya, ada multi bagger 300%, namun belum mengimbangi kenaikan dari kinerja perusahaannya ya. Jadi kenaikan harga sahamnya belum mengimbangi kenaikan kinerjanya sehingga pernya menjadi jauh lebih rendah ya, meskipun harganya kalau kita lihat sudah naik cukup dalam, dan namun 6 bulan terakhir ya memang sedang turun ya teman-teman ya. Pernya ada di 5,1 kali ya, jadi untuk perusahaan rokok 5,1 kali ya sebenarnya cukup oke. Nanti saya akan compare juga dengan GGRM ya, cuman saya belum cek ya, cuman ini sebenarnya cukup oke kalau memang bisa stabil kinerjanya teman-teman ya. Apalagi justru malah naik lagi karena kita lihat sejak Covid dia justru naik terus ya teman-teman ya. Nanti kita lihat kalau kuartal 1 dia masih on track growth atau bertumbuh lagi, tentu saja harganya pasti akan loncat lagi teman-teman. Nah, untuk earning yield-nya ini memang saat ini ada di earning yield yang murah ya. Memang 2021 pernah lebih murah yaitu di 19,7, selisih sedikit teman-teman ya. Jadi ada di 19,6 ya. Jadi tadi ya kinerjanya ini sedang tinggi-tingginya. Harga sahamnya tidak mengimbangi sehingga ya ini perusahaannya menjadi murah ya. Biasanya di perdagangan di harga wajarnya saja. Sekarang ada di bawah harga wajarnya. Nah, berapa harga wajarnya? Kalau kita lihat harga wajarnya untuk dengan menggunakan metode earning yield 10-15% itu dari 1.500 sampai 2.300, atau harga saat ini 1.200 itu terdiskon 23-49%. Ya, jadi ada potensi kalau misalnya dia bisa berhasil memasuki area sini, itu artinya ada potensi bagger teman-teman ya. Apalagi nanti kalau sebentar lagi kan kinerja kuartal 1 2024 akan dikeluarkan. Kalau misalnya masih growth ya, saya yakin ini akan menjadi loncatan teman-teman ya. Dan untuk dividen sendiri dia juga royal memberikan dividen teman-teman ya. Kita lihat yieldnya semakin membesar di sini meskipun dulu pernah
6,13% ya, ini semakin membesar. Di 2023 5,81% ya, dimana waktu COVID cuma 1%, 3%, ini naik 4%, dan ini terakhir 5,81%. Nah, kira-kira untuk di tahun 2024 ini dia akan bagian berapa? Kalau kita lihat ya, EPS-nya ini untuk di RTI belum update ya, jadi saya menggunakan bantuan yang di Stockbit ya untuk 2023-nya. Ini ada di 2520, jadi 235 ya, nanti EPS-nya ada di 235 tutup tahun. Dengan cash-nya dari 133, jadi kalau membagikan 100% rasanya sih nggak mungkin ya, karena historical juga jarang sekali. Kemungkinan sih akan membagikan sama, saya anggap aja sama ya, 60% dari laba ini ya teman-teman ya, 235. Jadi kira-kira akan membagikan 141, karena memang ini di tahun 2022 saja EPS-nya cuma 119, namun membaginya cukup besar ya, apalagi 2023 ini jauh lebih besar, 2 kali lipat ya, meskinya di sini ya hampir 2 kali lipat, meskinya sama ya untuk DPR-nya. Jadi kemungkinan akan bagian 141 di harga saat ini itu yield-nya nanti adalah 11,7%. Kalau kita lihat dari kesehatan finansialnya untuk quick ratio-nya ini memang di bawah 1, namun kalau kita lihat current ratio-nya ini sangat oke ya. Ini kenapa bisa seperti ini, karena ya sekali lagi quick ratio ini tidak memasukkan persediaan, dan kalau saya cek ya persediaannya WI Wismilak ini itu 72% daripada aset lancar ya, jadi didominasi oleh persediaan, sehingga current ratio-nya tinggi namun quick ratio-nya rendah, dan stoknya tinggi 72% dari aset lancar. Apakah ini sehat? Kalau dibandingkan dengan sales-nya tadi 4,9 triliun ya, atau salesnya itu 3 kali lipat daripada stok ya. Dalam saat ini sales 1 bulan, kalau saya rubah ke inventory day per hari, itu inventory day per harinya itu hanya 10 hari, jadi masih sangat sehat ya untuk Wismilak ini. Stok itu akan 10 hari habis ya, akan berjalan terus 10 hari, 10 hari, 10 hari. Untuk hutangnya ini juga sangat kecil ya, hampir tidak ada. Kalau kita cek secara seasonality ini tidak ada ya, di atas 60% ya. Februari ini 60, di atas 60%, karena di 2024-nya sudah hijau. Kita lihat di 2024 sudah turun cukup dalam 31,73% setelah naik ya 2 tahun berturut-turut di tahun 2022 dan 2023 ya. Ini masih melanjut turun, dan di Mei nanti juga potensi naiknya sangat kecil ya. Jadi secara seasonality tidak cukup menarik ya untuk dibahas. Kemudian untuk bandarmologinya kita cek, tadi sudah disebutkan juga. Ini masih dipegang oleh personal ya, di mana masyarakatnya 31,83. Ada saham treasury juga, ini pengendalinya masih aktif menjadi direksi dan komisaris. Untuk peran investor asing di saham ini sebenarnya partisipasinya tidak terlalu tinggi, dan korelasinya sebenarnya cukup lumayan di bulan April ini ya. Di bulan April ini cukup lumayan, 2,6 ini tertinggi meskipun ya belum close ya, belum tutup. Kita lihat ya, dari 5 hari kerja itu ada 4 yang angkanya 3, berarti ketika dia jual harganya turun, beli harganya naik, hanya tanggal 1 aja dia beli harganya tapi turun. Ini pun partisipasinya kecil ya, hanya 8,49%. Untuk kepemilikan retailnya, karena ini masih bercampur ya dengan nama pengendali, jadi saya sulit untuk memisahkannya karena saya tidak mendapatkan data pengendali yang scriptless maupun yang non scriptless ya. Jadi saya campur saja karena saya anggapnya ini dalam setahun terakhir dari Maret ke Maret ini pengendali tidak menambah atau mengurangi kepemilikannya ya. Jadi ini holdernya setahun terakhir bertambah cukup banyak 2164, namun sebulan terakhir ini turun. Nah, uniknya di sini jumlah lembar sahamnya justru malah naik setahun terakhir, dan di MN1 juga meskipun jumlahnya turun namun lembar sahamnya justru malah naik. Berarti ada yang orang yang averaging up ya atau down, saya nggak ngerti di saham Wismilak ini dari Februari ke bulan Maret ya. Ini value per holdernya jadi tidak valid karena termasuk pengendali teman-teman ya. Nah, untuk perpindahan sahamnya
selama setahun terakhir kita lihat ya, dari Maret ke Maret ini cenderung distribusi di sini. Ya, kalau kita lihat di sini netral, small distribution. Di sini kita lihat juga dominan. Ya, ini memang susah diantisipasi ya, susah dianalisa teman-teman. Antisipasi. Ini susah dianalisa karena sedikit berimbang. Ya, nah kita lihat aja secara detailnya di sini. Nah, untuk lokal ID ini bertambah terus ya. Dapat barangnya dari mana? Dapat barangnya dari reksadana lokal. Ya, jadi dari sini kita lihat ya, ini cerminannya seperti cermin. Jadi sedang ada perpindahan dari reksadana lokal ke investor retail lokal ya. Jadi ini sedang terlihat sedang distribusi. Namun, ya, ini bagusnya teman-teman ya. Bagusnya adalah yang distribusi stoknya kemungkinan bulan April ini habis ya, tinggal 590.000 lembar saham. Ya, yang terbesar distribusi kedua itu IB asing ya, namun dia tidak rutin ya, ada yang beli. Ya, yang rutin ini kan ini ya, reksadana lokal ya. Ini good news ya. Good newsnya adalah rekanan jualnya sebentar lagi habis. Yang paling besar, kalau tidak ada tekanan jual lagi, namun yang beli masih antusias ya, harganya kemungkinan bisa naik. Kira-kira seperti itu ya. Untuk bulan Februari ke Maret juga kita lihat, nah ini lokal MF-nya malah nambah ya teman-teman ya, malah nambah tipis ya, nambah tipis. Ya, ini masih beli, yang jual insurance, kemudian IB tadi juga jual ya, cukup lumayan banyak. Nah, untuk di bulan April ini kalau kita lihat harganya sempat turun di tanggal 1, turun cukup dalam, kemudian dia mulai naik perlahan. Ya, di sini kita lihat di sini small accumulation. Ya, kalau kita lihat di broker summary juga broker CC 1 2 3 ini lebih dominan yang beli ya. Tapi kalau kita lihat detail ternyata ini broker Excel dan Excel juga ada di sebelah kiri ya. Oke, jadi ya anggap saja ini memang ada akumulasi ya teman-teman ya. Karena saya belum bisa melihat ini investor retail atau enggak bisa tapi biasanya Excel dan Excel ini memang investor retail lokal biasanya ya. Tapi tidak selalu, makanya saya nggak bisa bilang sekarang karena ini datanya belum muncul. Nanti kalau datanya sudah muncul baru ketahuan apakah ini retail atau bukan. Nah, untuk teknikalnya kita lihat ya, di sini sempat naik, ini tertingginya ya, kemudian dia turun ya, tadi ya, tadinya dia turun cukup dalam di sini dengan volume yang cukup besar juga ya. Perharinya 7,2 M. Kira-kira arah harga sahamnya akan kemana teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat tadi sedang ada tekanan jual ya selama setahun terakhir, namun barangnya sebentar lagi juga habis. Jadi kemungkinan dia ya ini tipikalnya gini ya, sahamnya dia nyamping, kemudian tiba-tiba turun, nyamping, turun ya. Kemungkinan dia akan ranging aja di sini ya, 1.500, 200 ya, di sini aja bergerak di sini. Kalau memang nanti kinerja kuartal satunya bagus ya, saya yakin dia akan naik ya teman-teman ya, akan naik lagi, apalagi kalau reksadana lokalnya ikut buyback. Ya, buyback sahamnya lagi kan yang distribusi reksadana lokal. Kemudian dia melihat wah ini ternyata kinerjanya ada potensi bertumbuh lagi ya, akan naik. Namun ini masih akan di sini-sini aja ya, menunggu mungkin dividen, ada dividen nanti seperti apa dividennya. Kemudian report dari kuartal 1 2024 seperti apa. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka panjangnya juga naik, bahkan ini adalah 2023 adalah tertinggi ya sepanjang IPO. Kemudian valuasinya juga murah pada saat video ini dibuat. Rutin bagi dividen dengan forecastnya nanti 11,7%. Jadi mestinya ini adalah yield tertinggi ya, karena tadi sepanjang sejarah belum pernah nih yieldnya double digit ya. Kemudian untuk seasonality tidak menarik karena tidak ada. Kemudian untuk Bandara Moloki tadi untuk setahun terakhir sedang distribusi tadi dari reksadana lokal ke investor retail lokal. Nah, 1 sampai 5 April berdasarkan Broksum ini sedang terlihat ada akumulasi kecil, dan teknikalnya dia ranging aja di 1.200 sampai 1.850. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham WIIM. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri dan jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham WIIM. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.